ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh guru hebat dimanapun Anda berada pada kegiatan pada malam hari ini jurusan guru. Saya mau tahu Bapak Ibu sekalian dari mana aja, silahkan tuliskan di kolom chat nama lembaga, asal daerahnya dari mana. Saya mau kenalan nih hari ini. Oke, yang pertama ada Pak Dasril dari SD Negeri 18 CGB Bukit Tinggi hadir. Terima kasih Pak Dasril. Selanjutnya ada Ibu Rahayu dari Ponorogo sudah hadir. Terima kasih. Ada Ibu Anna Mariam dari Parepare. Ada Ibu Fauzia Tri Ratnawati dari Padang juga sudah hadir. Ada Ibu Mutmainah dari MTS Safiyah Kabupaten Sampang hadir. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ada Ibu Etik Susilowati dari SD Negeri 3 Jetis Lor Pacitan Jawa Timur. Ada Bapak Budi Suprihatin dari SDS 01 Bangunjaya Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Ada Ibu Meisyara Ratuloli dari SMP Negeri 17 Padang. Ada Ibu Jutnisya dari Aceh hadir. Waalaikumsalam Ibu. Ada Pak Pak Arifur Rohman dari Bali sudah hadir. Terima kasih. Ada Ibu Feni Trianingsih dari SDN Penataban Banyuwangi. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Rasnawati dari Polewali Mandar, Sekolah Alam Madani Sulbar. Ada Ibu Afnidar dari SMP IT Nurul Islah Kota Banda Aceh. Ada Bapak Setio Budi Nugroho dari SDN 2 Komet Banjarbaru Kalsel. Ada Ibu Yuyun dari Minukaha Mukmin. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ada Ibu Yuniatul Kamariah dari SDN Larangan Tokol 3 Pamekasan. Ada Ibu Hasanah dari SDIT Assalam Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Ibu Nurhayati dari SMP Negeri 1 Celuring Banyuwangi. Ada Bapak Yudi dari Semarang. Ada Ibu Rika Damayanti dari Aceh SMP Negeri 2 Jumpa. Ada Ibu Tita Rini dari MTS Baitul Hikmah Jember hadir. Ada Ibu Jum dari Minu Probolinggo. Maaf kok saya tutup kameranya karena sambil mau. Iya, nggak apa-apa, aman Ibu. Yang penting Ibu mengikuti kegiatan ini dengan senyaman-nyamannya. Ada Ibu Safiri Nazai dari TK Kalvari Kabupaten Nisol hadir. Ada Ibu Christine Neti dari Mingga dari SMP Negeri Samigalu Kulon Progo Yogyakarta. Ada Ibu Yeni Ernita dari SMA Negeri 1 Nisam Aceh Utara hadir. Ada Ibu Hermi dari Pinrang Sulawesi Selatan. Ada Ibu Sri Hartini dari MI Al-Ittihad Burne Bangkalan. Ada Bapak Andre dari SD Negeri 30 Ampenan Mataram NTB. Ada Ibu Emilia Ratnawati dari SD Raden Fatah Surabaya. Ada Ibu Ratna Yusnita Ridwan dari SMP Yulin Pratama Padang. Ada Bapak Hosra Afrizoni dari Timika Papua. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ada Ibu Nini dari SMP NU Unggulan Magetan hadir. Dan yang terakhir ada Ibu Eti Rahmawati dari SDN Boro Tanggulangin Sidoarjo. Alhamdulillah ini sudah 65 yang hadir pada malam hari ini. Tentu saja malam hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat spesial. Coba saya cek dulu apakah beliaunya sudah hadir pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Coach Bima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya kok masih belum terlihat wajahnya. Alhamdulillah. Sudah kok, sudah menyalakan kamera. Coach masih malu-malu ya Coach ya. Oke, tentu saja Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan didampingi oleh Coach Bima sampai dengan pukul 21 WIB. Betul ya Coach? Yap.
Coach, hari ini kita mau bahas apa, Coach? Hari ini. Ini sequel dari yang lalu-lalu ya. Oh, Jadi ini terusan dari materi yang sebelumnya. Kalau kemarin itu kita membahas tentang pembelajaran diferensiasinya. Ini masih kaitannya dengan sama, yaitu strateginya. Oh, strategi apa nih, Coach? Strategi pembelajaran diferensiasinya. Nah, ini kan masih masuk dalam penerapan IKM ya. Implementasi kurikulum merdeka. Jadi mungkin ini masih hangat-hangatnya. Oke, baik. Kita masih dalam rangkaian IKM, masih dalam rangkaian kurikulum merdeka. Sekarang kita membahas tentang strategi pembelajaran agak susah ya, Coach ya. Diferensiasi, betul ya, Coach ya? Yap. Oke. Nih, hari ini kita mungkin Coach Bima mau menyapa-nyapa terlebih dahulu mungkin para pesertanya, karena hari ini yang terjauh dari Papua. Papua tadi ya. Betul. Kita coba sapa yang terjauh aja ya. Oke, baik. Oke, selamat malam. Papua itu berarti kalau sekarang pukul harusnya setengah 10 ya. Iya betul, 2 jam ya. Luar biasa. Oke, baik. Kira-kira Pak Hosra bisa mengeluarkan suaranya tidak ya? Halo, selamat malam Pak Hosra. Saya agak khawatir nanti ternyata ibu-ibu gimana ya? Halo. Oke. Oh, di mute. Oke, admin. Oke, mohon bantuan untuk Pak Hosra. Saya ingin dengar kalau suara dari Papua itu gimana ya? Minta tolong dong, mic-nya dibuka dong. Biasanya merdu ya. Betul. Oke. Selamat malam, Bapak. Malam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bapak? Baik, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, kalau boleh tahu ini kegiatan yang diikuti yang keberapa? Apakah yang baru yang pertama? Ataukah sudah kesekian kalinya? Kegiatannya sih sudah sering, cuma kadang suka nggak dapat karena kuotanya kan 100. Pas masuk tahunya udah penuh kemarin-kemarin. Oke, baik. Berarti ngikutinnya lewat YouTube-nya ya, Pak Osra ya? Akhirnya lewat YouTube aja. Oke. Baik, terima kasih atas kesetiaannya mengikuti kegiatan kami secara rutin ya Pak Osra. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan juga keluarga. Terima kasih Pak Osra. Oke, baik Coach Bima. Kita mulai bisakah kita mulai sekarang Coach Bima? Boleh. Oke, baik. Baik, kita pertama pasti kita mau nampilkan sesuatu ya Coach Bima ya? Yap. Video betul ya Coach Bima ya? Ya. Oke, baik. Berarti saya yang mulai ya Coach Bima? Oke Bapak Ibu, kami akan menampilkan sesuatu di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon waktu. Oke, silakan menikmati tayangan berikut ini. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern-day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it?
Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Oke, baik. Oke. Saya sangat terkesima ini. Ini videonya biasanya sangat menyentuh kita ya, kecintanya. Ini bisa dituliskan Bapak Ibu semuanya, apa yang dapat, apa yang dipahami, diresapi dari video tersebut bisa ditulis di chat ya, Coach Intan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan tuliskan di chat. Setelah Bapak Ibu melihat video yang barusan kita lihat tadi,
Kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu, apa yang didapat, apa yang dia bisa diambil gitu. Silakan Bapak Ibu dituliskan. Ibu Kristineti Mingga, setiap peserta didik diperlakukan berbeda sesuai minat dan bakatnya. Terima kasih Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Yudi Hendrilia, bakat singkat, cukup singkat, jelas dan padat ya. Bakat oke. Pak Zainul Arifin, rahmatullah. Video tersebut mengarahkan kita sebagai pendidik untuk memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Terima kasih Pak Zainul. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Nih, tadi yang waktu melihat benar-benar konsentrasi begitu ya, Coach Bima ya? Iya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Heni Hidayah, memberi kesempatan pada siswa belajar sesuai gayanya masing-masing. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Yuniatul Kamaria. Setiap peserta didik diperlakukan siswa sesuai maksudnya setiap peserta didik diperlakukan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Ada Ibu Swaibah, dalam mendidik harus menyentuh hati siswa. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang didapat dari video tadi kurang lebih seperti ini, Coach Bima. Yep. Ada lagi Ibu Safirina, video ini menuntun kita untuk bisa memahami kemampuan dan minat masing-masing siswa. Pak Hosra, pembelajaran dengan metode diferensiasi. Oke, Pak Jasmine, seorang pendidik harus lebih banyak menerima sesuatu yang tidak diterima. Oke, Ibu Sinta Natalisa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peserta didik diperlakukan sesuai dengan kebutuhan akan minat dan bakat siswa itu sendiri. Ibu Rika, setiap peserta didiknya punya karakteristik berbeda-beda dan sebagai guru harus mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu Jum dari Minu, kita perlu merubah mindset kita, mengajar dengan hati dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Pak Andre dari Mataram NTB, belajar itu harus bermakna. Oke, Ibu Tita Rini dari MTS Baitul Hikmah, berbeda itu sunatullah, jangan dipaksa untuk sama. Oke, ditutup dengan Ibu Tita Rini. Terima kasih, berbeda itu sunatullah, jangan dipaksa untuk sama. Oke, gimana nih Coach Bima? Nah ini keren ya. Jadi dari jawaban Bapak Ibu semuanya, terus tadi ada sedikit clue dari Bu Rika ya, bahwasanya juga harus mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul sekali. Aslinya sudah sepakat ya kita ya. Berarti sudah satu pemikiran ya. Sudah ada biskat yang sama ya Coach ya. Yap. Tapi hari ini kita nanti akan banyak bermain chat juga ya, Coach Intan ya, sebelum kita mulai ke sesi sharingnya. Kita bisa mulai dari yang games yang pertama ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian standby di kolom chat sementara alat tulisnya ditaruh terlebih dahulu karena kita tidak mencatat terlebih dahulu. Ibu Fauzia silakan mendekat ke handphonenya, silakan standby di kolom chat ya. Oke, baik. Kalau Ibu Etik sudah standby ya. Saya akan menampilkan sebuah gambar ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan ditebak sebentar, harap bersabar. Oke. Udah siap ya Bapak Ibu sekalian ya untuk siap di kolom chat. Oke. Nah, ada gambar di layar Bapak Ibu sekalian, ada gambar ikan paus, ikan marlin, ikan putih. Hiu putih. Masya Allah. Hiu paus, ya kan? Iya. Ikan marlin, ikan hiu putih. Ada 3 ikan, ya kan? Nah. Sekarang Bapak Ibu coba jawab. Sudah diingat-ingat ya? Hiu paus, marlin, sama hiu putih. Ini game ini muncul ketika ada pertanyaan dari video tadi ya.
Oke, Membandingkan baik. ikan sama monyet ya nggak bisa dibandingkan. Oke lah, berarti kita harus coba hal yang sama. Kalau tadi disampaikan bahwa ikan sama monyet nggak sama. Ini sama-sama ikan nih. 3 ekor nih sama-sama ikan. Hiu paus, hiu marlin, sama hiu putih. Sama-sama ikan dari satu keluarga yang sama. Pertanyaannya, siapakah yang paling cepat? Silahkan tuliskan di kolom chat. Siapakah yang paling cepat? Siapakah yang paling cepat? Oke, Bapak Andre menjawab paus. Ibu Etik menjawab marlin. Ibu cepat sekali sebentar. Saya, Pak Usra. Oke, ada paus, hiu marlin, ada paus, hiu paus. Pak Hosra, mohon maaf. Ini yang ditanya ini ya. Mohon maaf ya. Oke. Ada Pak Polman Rasnan, marlin. Ada Ibu Christine marlin, ikan marlin, hiu putih, paus, marlin. Oke, agak banyak ya yang ambil marlin ya. Yap. Oke, sampai bawah marlin. Pemenangnya marlin nih, Coach Bima. Iya. Apakah benar yang tercepat adalah marlin? Yap, betul. Jadi yang paling cepat dari ketiga ikan itu adalah ikan marlin ya, karena dia bisa mencapai kecepatan 100 km per jam untuk kecepatan berenangnya. Sama dengan kecepatan maksimal di tol ya. Mohon maaf, berapa? 100 km per jam. Hampir sama dengan kecepatan kita di tol maksimal. Padahal biasanya seringnya di tol 80 km per jam ya, ini 100 km per jam. Oke, kata Pak Andre, cepat ditangkapnya si paus sih. Oh iya, boleh Pak, boleh. Ini maksudnya tapi kalau cepat nangkep paus itu ya juga cepat ditangkap sama Pak polisi ya, karena hewan dilindungi. Kalau kata Pak Ahmad Mufris, ini harus ada lomba kecepatan membentuk ikan. Kebetulan kemarin kita baru mengadakan lomba ikan yang renangnya paling cepat ya Pak. Jadi sudah ditentukan bahwa pemenangnya adalah ikan marlin 100 km per jam. Oke, baik. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah ikan yang paling besar? Nah, silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Oke, masih satu suara, masih semuanya masih jawab paus. Ada yang jawab hiu putih, baik. Paus, hiu putih, oke, hiu putih. 2, 3, oke, masih 3 orang. Oke. Ya ada yang jawab us ya. Oke, baik. Gimana nih Coach Bima? Ada hiu putih kurang lebih yang jawab sudah 5 atau 6 orang, sisanya paus nih. Sisanya paus. Apakah ya. benar Sepakat yang paling besar adalah paus? Kita sepakat sama suara mayoritas ya. Oke. Hiu paus. Hiu paus, ya kan? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang soal yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya coba lihat dulu siapakah yang paling ganas. Nah. Oke. Hiunya hiu apa Pak Budi? Tolong. Ada hiu putih, hiu paus sama ikan marlin tadi pilihannya. Hiu putih. Coach Indra yang paling ganas ya, benar. Puas ya memang ya, paling ganas kalau jualan memang Coach Indra ya. Ini ada loh. Oke. Layar loh. Ini suara saya yang mengecil atau suaranya Coach Intan ya yang mengecil? Kayaknya suara saya tetap cetar membahana melalang ini kayaknya Coach Bima. Saya bukan termasuk Pak Osra. Kelihatan ya Pak Ausra ya? Kelihatan ya? Dengar Coach Bima suara saya aman? Dengar. Nah, ini kan suaranya mengecil kan? Ada yang... Oke. Suara saya mengecil kah? Insya Allah suara saya aman nih sini. Oke, baik. Sip. Oke, baik. Coba saya akan perkeras ya suara saya. Nah, ini udah.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, sudah keras, terima kasih. Oke, ini Coach Bima rata-rata menjawab hiu putih. Walaupun tadi ada nama lain ya yang muncul ya, itu Coach Indra ya. Tapi kan Coach Indra tidak termasuk dalam ikan-ikanan ya. Oke, baik. Gimana nih Coach? Apakah karena hiu putih? Pilihannya tinggal satu ya. Berarti benar ya. Oh gitu. Hiu putih. Oke, berarti pasti paling benar ya. Oke, baiklah. Boleh dilanjut Coach Bima? Siap. Oke, baik. Bapak Ibu tetap standby ya di kolom chat ya Bapak Ibu. Coba saya letakkan di sini biar gampang ini lihatnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, apakah, nah ini gimana ini Coach? Siapakah aku? Aku adalah Rudi. Oh, siapakah aku? Aku adalah Rudi. Nah, nanti silahkan ditulis ya. Kita nanti akan munculkan tokohnya, tinggal ditulis namanya Bapak Ibu di kolom chat. Oh, siap. Belum Pak Dasril, kenapa sih langsung jawab Pak Habibie? Belum. Siapakah aku? Aku adalah Rudi. Gambar yang pertama, silahkan tuliskan di kolom chat. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ini kalau angkatan 80-an kayaknya tahu nih. Oke, Bu angkatannya Coach Intan ya. Sip. Oke, baik. Sip, satu suara. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya gambar yang kedua. Ini benar ya Coach Bima ya? Ini gambarnya atlet nasional Indonesia yaitu Rudi Hartono. Dia kebetulan atlet renang ya Coach Bima ya. Oke, baik. Selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah Rudi. Udah kece badai. Ini pengusaha donat. Ini coba ini kalau ada yang tahu ini luar biasa ya. Oh iya. Saya kasih clue Coach Bima, tapi clue yang tidak biasa. Beliau ini Oke, baik. Oh, bukan Pak Dasril, bukan Coach Bima, ini beda. Tolong beda ya. Ini terawat dan yang ono ya. Ya sama-sama terawat ya. Rudi Hadi Suwarno biasanya terkenal dengan salonnya. Kalau nggak salah juga punya Jeko ya Coach Bima. Iya. Kalau di Surabaya atau di kota besar ada donat namanya donat Jeko. Nah itu kayak merek luar, padahal ini merek dari beliaunya, Rudi Hadi Suwarno. Dulu tahun 90-an terkenal dengan iklan samponya ya, samponya mahal sampai sekarang. Oke, Rudi Hadi Suwarno. Sekarang siapa aku adalah Rudi. Kelihatannya angkatannya Coach Intan ini masih melihat beliau ini. Masya Allah. Cuman yang paling kelihatan tua adalah ini pitanya ini loh, Coach. Oh iya, benar. Kita serut untuk kalau zaman dulu mungkin dipakai di situ bagus ya. Kalau sekarang kayaknya buat parsel ya. Oke, baik tuh kan, tahu semua kan? Ini adalah Bapak Rudi Salam. Siapakah beliau? Pemain sinetron. Oke, kakaknya Roy Marten. Oh iya bener. Ya bener. Omnya Gading Marten ya. Beliau adalah aktor. Nah, selanjutnya siapakah aku? Aku adalah Rudi. Nah, Rudi siapa ini? Coba tuliskan. Ini masih ada loh ini. Mohon maaf, Bu Christine, Chef Rudi siapa ya? Ya, ini masih ada ini setiap hari Sabtu jam 8 pagi di TPI. Kok sekarang TPI nggak ada ya? MNC TV. MNC. Ini adalah oke, baik. Ibu Eting juga ditanya Chef Rudi siapa? Rudi ya kan?
jawabannya. Chef Rudy Khairuddin. Oke, baik. Ini siapa? Siapakah aku? Aku adalah Rudy B.J. Habibie. Oke. Baharudin Syah. Oke. Oke, Bapak B.J. Habibie. Rudy Habibie. Oke, baik. Semuanya menjawab B.J. Habibie. Rudy Habibie. Adakah lagi ya? Nah. Kalau angkatan milenial pasti tahu ini murah ya. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, baik. Ini hubungannya sama Rudi Salam apa ya? Rudi Salam sama Rudi Salim. Mau saya jawab kok nggak enak. Oke. Salam dulu baru salim, Coach. Oh gitu. Terima kasih Bu Etik sudah menyelamatkan saya. Salam dulu baru salim, bener. Kalau salim dulu nggak mungkin kan. Mesti kan Luar biasa. Assalamualaikum. Salim ya kan, benar. Ini adalah Rudy Salim, salah satu presirit muda yang ada di Indonesia. Oke, kata Bu Lulu saudara ya, namanya Rudy, saudara Rudinya sama ya. Oke. Nah, coba Bapak Ibu jawab. Dari semua Rudy-Rudy yang tadi, siapakah yang paling keren? Paling keren atau paling hebat ya, Coach? Ya, boleh. Paling keren. Keren dari tampilan, keren dari uangnya, keren dari profesinya, pokoknya paling keren. Nah, siapa? Oke, sip. Oke, ini ada B.J. Habibie. Ada Rudi Adiswarno. Ih, kalau saya keren menurut saya Rudi Adiswarno ya. Terus Rudy Salim sebagai entrepreneur muda, keren juga menurut saya. Yuk. Oke. Rudi Adiswarno, sama Bu Etik, Susilowati, terima kasih. Rudi Hoirudin, Pak Dasril, terima kasih. Saya suka lo liatnya, tapi saya nggak suka masaknya. Ribet soalnya. Oke, semuanya keren, tapi saya penggemar dari Pak Habibie dong. Oke, boleh. Nah, lo kata Bu Sinta, suami saya, Coach. Iya. Berarti suaminya gitu namanya Rudy ya. Semuanya keren. Bu Siti Maheran, semuanya keren menurut bidangnya. Terima kasih. Pak Osran menulisnya loh, Coach Intan, saya memang keren. Pak Osran, terima kasih. Mohon maaf. Oke, baik, Coach Bima. Gimana nih? Karena ini kalau dilihat dari jawaban chat nih, favorit kita different ya, kata Bu Fauzia. Kalau kata Bu Siti Maheran, semua keren menurut bidangnya. Nah, gimana nih? Ini hampir semua instansi, lembaga, ketika ada pertanyaan dari Rudy tadi, jawabnya dominan tuh Rudy B.J. Habibie ya. Oh ya, Rudy Habibie, karena memang beliau itu karismatik, sangat patut diidolakan gitu. Cintanya itu loh ya, menginspirasi. Apalagi film yang Rudy yang Habibie dan Ainun yang kedua itu ya. Nah, tapi saya sepakat dengan jawaban dari Bu Siti Maheran ya, Bu Siti Maheran, yaitu semua keren pada bidangnya. Nah, bisa dibayangkan kalau tiba-tiba kalau bertukar peran, apakah masih sehebat Rudy yang lain ya? Ketika Pak Rudy Habibie bertukar peran dengan Pak Rudy Hadiswarno, apakah bisa setenar Pak Rudy Habibie yang sekarang? Belum tentu ya kan? Nah, ini makanya jawaban yang paling tepat menurut kami adalah semua keren atau semua hebat pada bidang keahliannya masing-masing. Dan itu bisa bayangkan beberapa puluh tahun ke depan siswa-siswi Bapak Ibu semua, siswa-siswi kita memiliki
potensi yang dia itu sangat hebat dan menjadi tokoh seperti Rudi tadi ya, Coach Intan ya. Ya. Itu betapa bangganya seorang gurunya. Oke, nah makanya ini sedikit disclaimer untuk brainstorming aja. Ketika kita masuk pembelajaran diferensiasi ya, karena ini selalu di-booming-boomingkan di IKM lewat kurikulum fleksibelnya katanya Mas Menteri. Jadi salah satu alternatif pembelajaran diferensiasi ini diterapkan atau dilakukan oleh pembelajaran dengan berimplementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau dulu kan di K13 yang paling ngetren itu PJBL, PBL, inquiry ya kan, Coach Intan ya. Nah sekarang karena yang diangkat Mas Menteri lewat kurikulum yang fleksibel, maka pembelajarannya pun harus fleksibel. Nah salah satu alternatifnya yaitu lewat pembelajaran berdiferensiasi. Nah kita sedikit merecall aja, masih ingatkah Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu? Bisa ditulis di chat ya, jika masih ingat ya. Oke, baik. Bapak Ibu bisa dituliskan mungkin apa yang Bapak Ibu ingat dari materi pembelajaran berdiferensiasi. Silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, Coach Bima? Yap. Oke. Silakan. Favorit kita diferennya. Ini jawabannya Bu Fauzia tadi. Oke, baik. Pembelajaran berdasarkan modalitas atau kompetensi siswa, kata Ibu Siti Maheran. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu sekalian? Sesuai kebutuhan siswa. Sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, kata Bu Jum dari Minu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Eni, berdiferensiasi mengarahkan pada pembelajaran yang mengarah pada masing-masing bakat dan kemampuan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa. Pembelajaran berdasarkan minat, bakat, dan keterampilan siswa. Ada juga pendapat bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa mengembangkan potensinya sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan kemampuan siswa. Pak Dasril, pembelajaran yang disesuaikan dengan modalitas siswa, visual, audio, atau kinestetik. Different means berbeda, bakat dan minat peserta berbeda. Ini means artinya kah? Oh ya, maksudnya difference means berbeda. Difference artinya berbeda. Iya, benar-benar. Jadi berbeda berdasarkan bakat dan minat peserta. Strategi yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakatnya. Nih, apakah sudah betul? Kita sudah ada di start yang sama, Coach Bima? Berarti kita cek dengan video berikutnya ya, Coach Intan ya. Oke, baiklah. Ini layar saya nggak terganggu ya, Coach Bima ya? Kalau saya enggak. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati video berikut ini. Ini bisa di subtitlenya. Oh, bisa di yang pertama di share. Nah. Sini? Subtitlenya bisa dinyalakan. Oke, baik. English. Terus subtitle lagi. Auto translate. Oke, baik. Silakan dinikmati Bapak Ibu sekalian. I'm Larry Filazzo. Differentiating instruction. To some educators, it conjures visions of having to create a different lesson for every student in the room and long nights of planning and grading. That insanity is not what differentiation is all about. Differentiating instruction is really a way of thinking, not a pre-planned list of strategies. Oftentimes, it is making decisions in the moment based on this mindset.
It's recognizing that, to paraphrase Rick Wormley, fair doesn't always mean treating everyone equally. It's recognizing that all of our students bring different gifts and challenges, and that as educators, we need to recognize those differences and use our professional judgment to flexibly respond to them in our teaching. Carol Tomlinson talks about the ability to differentiate in 3 areas: content, process, and product. For content, student choice is one way we might differentiate, like allowing students to choose their research topics or essay prompts. As teachers, we need to keep our eyes on the prize. In other words, we have to keep asking ourselves, what are the main learning objectives? One day, my students were writing an argument essay about what would be the worst natural disaster to experience. John's head was down on the desk. He was not doing anything. I knew that he was interested in football, so I told him that he could write an essay on why his favorite team was the best. He would still have to make an argument just about football instead of hurricanes or earthquakes. His eyes lit up. He got to work and wrote what his mother later told me was the first essay he had ever written in school. He had followed all the guidelines of a good argument essay. The prize, in this case, was learning to write an argument essay, not learning to write about natural disasters. To differentiate by process, teachers can change up how they group students. Sometimes a mixed ability group might work best, while sometimes it might be appropriate to have same ability groups. We might have an English proficient buddy work with an English language learner to help them out. During independent reading time in my early morning class several years ago, one student tended to fall asleep. I told him that if he wanted, he could go to the back and sit on a desk and read. Soon, several others joined him. A few days later, I saw another student dozing off. Before I could say anything, one of his classmates whispered to him, "Just go sit on a desk." Again, it's a matter of keeping our eyes on the prize. What are the learning objectives and what are the best roads to get there for different students? Teachers can also differentiate by the type of product students create. The major demonstration of learning doesn't always have to be an essay or a multiple choice test. One year I had a student who liked to doodle when other students or I were talking. I told her it was okay as long as she was doodling about the information we were discussing. She built on those doodles to create a final project that brilliantly and visually represented all the key points we had covered. When I give tests, I often give students an extra blank page where they can write anything else they remember about the topic being tested that they think is important. I often find the quality of thinking and writing better there than in response to my test questions. None of the differentiating strategies I've mentioned have created any extra work for me. They did require that I had relationships with my students to know their strengths, challenges, and interests. And I needed to demonstrate flexibility in my thinking. Making these strategies successful also required building a strong class culture so that some of the students were being treated differently and they understood why. And they understood that that was the only way to be truly fair. The ideas mentioned here are just a drop in the bucket. There are a zillion other ways we can support our students' gifts and challenges. We just need to keep our minds and ears open. Oke, jadi itu ya, Bapak Ibu, dari video ini sudah tergambar jawaban tadi, dan kita sudah sesuai juga ya, dan kita sudah sepakat bahwasanya pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu di setiap siswa ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bagaimana sebuah proses pembelajaran itu disesuaikan bisa dari bakat, minat, kesiapan, ataupun bahkan dari lingkungan sosialnya peserta didik. Jadi pembelajaran diferensiasi ini dia sangat fleksibel, di mana mendukung kurikulum baru ini yang sama-sama fleksibelnya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini dianggap mendukung untuk proses penerapan kurikulum merdeka. Nah, makanya itu beberapa
beberapa orang itu menyarankan atau dari kementerian itu menyarankan untuk penerapan pembelajaran diferensiasi dalam proses penerapan pembelajaran ke depan. Itu ya, Coach Intan. Nah, tapi sebelumnya kita juga recall lagi ya terkait dengan kebutuhan belajar. Bisa dituliskan Bapak Ibu, kebutuhan belajar itu apa sih? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan di kolom chat. Kebutuhan belajar itu apa ya? Apa saja ya? Apa saja yang menjadi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Begitu ya, Coach Bima ya? Yep. Oke, ada yang masih di kolom chat. Ada yang masih ingatkah? Oke, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang kebutuhan belajar individu setiap siswa. Mungkin berdasarkan dari pengalaman Bapak Ibu sekalian selama ini juga tahu apa saja kebutuhan belajar individu atau bahkan nanti ketika kita sharing tentang strateginya ternyata saya pernah nih kemarin. Ternyata ini masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, ini masih ingatkah kebutuhan belajar siswa itu apa saja? Nah, coba mungkin masih merecall ini ya. Iya betul. Kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat yang dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutmainah. Lengkap sekali nih ya, Coach ya. Ini kelihatannya Bu Mutmainah pernah ikut dalam webinarnya kementerian ya. Jadi jawabannya benar sih. Ini suatu jarak antar tingkat pengetahuan ya. Yes, betul. Kalau kata Pak Dasril, kebutuhan belajar itu berawal dari kepo siswa tentang sesuatu. Baik. Terima kasih Pak Dasril. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan tuliskan di kolom chat. Apa sih kebutuhan belajar siswa itu? Apa saja sih? Ini menarik ini pernyataannya Pak Dasril ini sesuai dengan hasil penelitian yang pernah saya baca. Oke. Pokoknya kalau siswanya kepo, waduh lancar sudah. Kebutuhan belajar adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki siswa, kata Bu Yuniatul. Kata Pak Andre dari Mataram, kebutuhan belajar adalah terpenuhinya jiwa dan akalnya. Oke. Dari Ibu Christine, mengetahui sesuatu yang menarik minat siswa. Baik, terima kasih Ibu Christine. Ibu Agrina Amelia, kebutuhan belajar itu rasa ingin tahu siswa yang lebih. Oke, baik. Pak Yudi, mungkin maksudnya menggali potensi pengembangan siswa yang berbeda-beda. Ibu Jum, singkat jelas padat pengetahuan siswa. Apakah sudah sesuai Coach Bima? Ada lagi? Kalau dari penjelasannya dari kebutuhan belajar itu Bapak Ibu sudah sesuai ya. Jadi kebutuhan belajar itu jarak antara keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi makanya itu kita harus membaginya agar jaraknya itu tidak terlalu jauh ya. Tapi sebelum kita membahas terkait kebutuhan belajar, ini ada 5 elemen penting yang mendasari ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar. Apa yang dimaksud lingkungan belajar itu? Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu kalau bisa lingkungan belajarnya itu menggoda siswa untuk kepo, katanya Pak Dasril tadi ya. Untuk dia memiliki rasa ingin tahu, dia nyaman untuk belajar, dia senang di dalam kelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membawa urusan rumah ke sekolah ya. Jadi sehingga lingkungan belajar yang diinginkan anak-anak ketika belajar itu happy, vibe-nya itu positif ya.
Oke. Oke, Nah, lingkungan belajar. jadi itu untuk yang lingkungan belajar. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini karena fleksibel banget ya. Karena fleksibel dan semuanya bisa belajar dengan caranya masing-masing, maka tujuan pembelajaran itu harus dibuat secara jelas. Tidak hanya jelas untuk guru, tapi jelas untuk siswanya. Jadi siswa tahu nih apa yang jadi tujuannya mereka untuk belajar di dalam kelas. Itu kecintaan untuk elemen yang kedua. Yang elemen ketiga itu penilaian berkelanjutan. Nah, di kementerian sendiri sudah menyampaikan bahwasanya penilaiannya pun lewat penilaian formatif dan sumatif ya, seperti yang dulu-dulu. Nah, yang dimaksud penilaian berkelanjutan yaitu informasi yang digunakan itu berkelanjutan. Artinya penilaian ketika formatif itu berkelanjutan terus dan terus. Jadi nanti bisa dilihat jenjangnya, kenaikannya sehingga kesiapan belajar setiap individu itu terpantau. Nah, selain yang keempat itu merespon kebutuhan belajar yang tadi ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendukung proses pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus bagaimana caranya nanti kita diskusi bersama. Yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini asasnya pembelajaran yang fleksibel, di dalam kurikulum yang fleksibel juga, maka manajemen kelas itu harus kuat, mulai dari prosedur, terus aturan, terus kontrak belajar, itu juga harus kuat pada siswa, karena pergerakan moving class-nya itu jika menerapkan ini akan sangat dinamis banget ya. Tuh, jadi peraturan dan prosedur juga harus efektif dan kuat sehingga pembelajaran tetap kondusif di dalam kelas. Oke, itu 5 elemen penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ketika kita ingin menerapkan. Jadi dimulai dari lingkungan belajar yang dapat menggoda siswa untuk belajar, meningkatkan rasa ingin tahunya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas, tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa, penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar siswa, dan manajemen kelas yang efektif. Itu sebelum kita membahas kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar kan tadi sudah dijawab Bapak Ibu semuanya nih, tentang gap ya, atau jarak ya, jarak. Nah, dari penjelasan tadi, kebutuhan belajar itu dibagi menjadi 3. Ada readiness, interest, sama learning profile. Masih ingat readiness itu apa? Apa ya, Coach ya? Readiness kesiapan. Kesiapan belajar. Nah, kesiapan Bu Yeni. Readiness itu terkait dengan kesiapan belajar dari peserta didik kita. Terus kalau interest, ketertarikan, minat, itu masuk di interest. Kalau learning profile. Nah, ini dia. Pembelajaran profil belajar. Profil belajar, kalau itu bahasa Indonesianya ya, Coach. Profil belajar. Nah, profil belajar ini ternyata banyak di dalamnya. Ada modalitas belajar, ada ada lingkungan sosial, status sosial, itu juga masuk di di learning profile, atau motivasi belajar itu juga masuk di learning profile. Itu Bapak Ibu sedikit merecall aja sebelum kita membahas strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, tadi sebenarnya ada ada bocoran ya dari Ibu Tomlinson ya.
Jadi strategi pembelajaran diferensiasi kalau menurut beliau itu ada 3. Ada strategi konten, proses, sama produk. Oke. Nah, ini 3 ya. Tapi anehnya kenapa kok di sini 4? Karena dari kementerian itu menambahi 1 dari lingkungan belajarnya. Jadi 4 strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu meliputi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi keempat ini masuk dalam strateginya dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, dalam penerapan strateginya ini bisa next. Oke, baik. Nah, ini dalam penerapan strateginya pembelajaran diferensiasi, baik konten, proses, produk, lingkungan belajar ini harus mendukung dari kebutuhan belajar siswa, mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar. Jadi itu ya, Bapak Ibu, jadi semuanya harus mendukung kebutuhan. Karena apa? Nah, berdasarkan studi ini, tadi ya, ke Cintan kembali lagi ya, kenapa kok harus kebutuhan belajar itu kita merespon, atau kita menjadikan acuan dalam penerapan pembelajaran, karena hasil penelitian yaitu siswa yang didukung dalam proses belajarnya sesuai kebutuhan belajar itu kesuksesannya atau efektivitas belajarnya lebih tinggi daripada siswa yang didukung secara finansial. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita harus mendukung proses belajar dengan memperhatikan kebutuhan belajar? Karena itu ketika kebutuhan belajar kita naungi, motivasi akan meningkat, serta rasa keponya, katanya Pak siapa tadi? Pak Dasril. Pak Dasril, Pak Dasril, rasa keponya muncul atau self-regulated learning-nya itu muncul ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, maka pembelajaran akan lebih efektif dibandingkan anak-anak yang didukung secara finansial. Itu hasil risetnya. Terus gimana sih? Apa sih strategi-strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, yang pertama kita bahas di strategi konten dulu. Strategi konten itu kaitannya dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. Jadi konten-konten apa atau media-media apa yang akan diajarkan oleh guru itu harus dipersiapkan dulu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, strateginya ini yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama adalah menyajikan materi yang bervariasi. Selain materi juga media yang bervariasi. Nah, ini kemarin ada pertanyaan yang menarik nih ke Cintan waktu kita ada offline training terkait pembelajaran diferensiasi. Berarti kita harus menyiapkan banyak dong materinya gitu. Gimana? Ya, betul Kak Coach? Nah, itu. Nah, ya karena tergantung kita mau memfasilitasi kebutuhan belajar yang mana. Kalau Bapak Ibu harus mau menerapkan kebutuhan pembelajaran yang minat, berarti kan harus disesuaikan. Bapak Ibu memprediksi minatnya dalam kelas itu apa. Jadi itu jawaban yang tepat. Jadi kalau memang bervariasi bisa dikatakan lebih dari yang biasa pembelajaran dilakukan ya. Bisa jadi medianya itu ada 2, ada 3, ada 4, tergantung pemetaan yang diinginkan. Nah, strategi yang kedua adalah menggunakan kontrak belajar. Karena materinya bervariasi, maka pembelajaran pun harus diatur sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai bersama-sama.
Yang terakhir, strateginya menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Artinya karena media atau materinya beragam ya, bisa video, kalau kita berdasarkan VAK ya, bisa video, bisa audio, atau bahkan bisa kegiatan di luar ruangan untuk memfasilitasi anak yang kinestetik, maka dukungan dari sistem atau manajemen sekolah itu juga harus kita sediakan. Jangan sampai kita pengen nih menayangkan video, tapi ternyata LCD-nya nggak ada, laptopnya nggak ada, berarti kan gagal nih untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan visual. Nah, itu Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan dulu? Oke, sebelum kita beranjak ke bagian yang lain ya, Gus Bima ya. Untuk sampai strategi konten dulu ya. Ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Ini sambil nunggu pertanyaan, kita sudah buatkan beberapa contoh di beberapa jenjang dan kebutuhan belajar apa yang bisa dinaungi dalam strategi konten. Nah, ini contohnya pembelajaran berdiferensiasi strategi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, ini kita ambil kasusnya seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem setelah menganalisis profil gaya belajarnya dan kebutuhan peserta didik, maka dipetakan semacam ini pemetaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan gaya belajar visual, maka materi yang diberikan melalui video pembelajaran. Anak-anak yang memiliki modalitas belajar kinestetik, maka mengobservasi lewat lingkungan sekitarnya, praktek secara langsung. Yang audio itu bisa mendengarkan lagu tentang makhluk hidup, atau kita bisa menjelaskan dengan nada-nada terkait dengan ekosistem. Itu untuk yang berdasarkan gaya belajar. Ada satu contoh lagi nih, Coach Intan. Ya. Nah, contohnya adalah berstrategi berdiferensiasi di konten berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini dari materi membuat puisi dari kesiapan belajarnya dikelompokkan, gurunya memetakan setelah melakukan tes diagnosis ya dari kesiapan belajar, dikelompokkan menjadi 3. Kelompok yang pertama peserta didik yang menyukai alam, ini minat nih, bukan kesiapan. Yang atas masalah. Yang anak-anak yang memiliki minat belajar alam, yang suka dengan alam, maka puisinya berhubungan dengan alam, misalnya pantai, gunung, tumbuhan, hutan, gitu ya. Yang anak-anak yang suka musik, maka diberi puisi yang dimusikalisasikan atau puisi yang berhubungan dengan seni. Itu. Yang anak-anak yang menyukai dengan masalah sosial, maka diberikan puisi yang sesuai dengan minatnya, yaitu keadaan masyarakat, persamaan hak, emansipasi atau toleransi. Jadi guru ini menerapkan diferensiasi konten berdasarkan minat belajarnya. Itu untuk dari konten ya. Oke. Sepertinya masih belum ada pertanyaan, Coach Bima. Oke. Kita lanjutkan ke bagian maksud dari kontrak belajar, Coach Bima. Oke. Jadi kita kembali ke tadi ya, Pak. Bahwasanya di konten ini kaitannya erat dengan media yang kita gunakan atau toolkit apa yang mendukung pembelajaran kita. Dan itu sangat bervariasi, Bu Christine ya. Itu sangat bervariasi. Jadi kontrak belajar itu bagaimana cara kita mengkondisikan kelas sehingga fleksibilitas media ini bisa mendukung proses pembelajaran. Jadi belajarnya itu tidak semerawut gitu loh. Tidak, bahasa Jawanya
tidak berantakan. Terarah mungkin gitu Ya, ya. terarah, lebih terarah dengan kontrak belajar itu. Tuh, Bu Christine. Jadi kita bisa membuat kesepakatan bahwasanya anak-anak yang lihat video nanti kamu harus fokus ke laptop atau fokus ke LCD-nya. Anak-anak yang kinestetik kamu fokus pada prakteknya. Jangan sampai kamu sudah saya berikan kebebasan untuk bergerak malah keluar dari kelas ke kantin gitu. Nah, untuk anak-anak yang audio, kalau kamu sedang mendengarkan podcast tentang terkait pembelajaran atau siaran-siaran terkait materi, itu jangan keras-keras gitu. Itu bisa dikontrakkan dalam proses pembelajaran kita. Maksudnya kita buat aturan. Artinya tetap diberikan kebebasan untuk belajar, merdeka dalam belajar, tapi tetap harus ada jalurnya begitu ya. Yep. Ya. Oke, berarti kontrak belajar disepakati dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yes. Betul ya, Coach Bima ya? Ya. Oke, baik. Sebelum ini dimulai sudah 8:30 ya? Iya. Ya, oke, baik. Baik, kita lanjut ya Coach Bima ya? Iya, ini masih 3 strategi lagi. Iya, betul. Waktunya tetap berjalan ternyata Coach Bima, tidak bisa diberhentikan. Oke, baik. Sekarang strategi proses Coach Bima. Strategi proses, ini kaitan eratnya bagaimana siswa memahami konten. Nah, tadi ya. Ini dikaitkan dengan proses belajar siswa. Jadi ini kayak bagaimana siswa mempelajari apa yang mereka pelajari ya, prosesnya. Kalau tadi medianya atau kontennya, kalau ini lebih terkait dari proses belajar dari siswa untuk meraih capaian pembelajarannya, CP-nya. Nah, strateginya bisa kita gunakan tutor sebaya sebagai pendukung strategi proses ini. Ini gambaran secara umum ya, nanti bisa ada contoh spesifiknya atau nanti kreatif Bapak Ibu semua dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Menggunakan proses diskusi dalam kelas atau dan juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Karena ini kaitannya dengan proses, maka metode pembelajarannya pun bisa bervariasi, Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan diskusi, bisa menggunakan tutor sebaya itu, jadi bisa bervariasi metodenya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu, contoh untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Ini strategi proses. Contohnya adalah seorang guru kelas 3 sedang mengajarkan mengenai perkalian 2 digit. Nah, karena ini kaitannya dengan kesiapan belajar, maka guru melakukan pre-assessment dan mendapatkan pemetaan sebagai berikut ya. Dibagi menjadi 3 kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan, diberikan penjumlahan berulang menggunakan tabel. Jadi proses belajarnya dia dibantu dengan tabel. Kalau kelompok yang peserta didik mulai lancar, penjumlahan berulang tanpa media bisa menggunakan hitungan lompat. Nah, kelompok yang sudah lancar bisa menyelesaikan perkalian menggunakan beberapa strategi kayak mental match untuk memulai lancar perkalian. Itu ya, jadi ini kaitannya dengan proses mereka dalam belajar. Ada contoh yang kedua, yaitu strategi proses dikaitkan dengan minat. Ini masih matematika, bisa di materi satuan ukur, itu dikelompokkan menjadi 3. Anak-anak yang menyukai alam bisa disuruh untuk proses mengetahuinya, disuruh untuk mengukur lingkar pohon atau tinggi tanaman secara langsung. Yang seni bisa mengukur dekorasi hiasan yang ada di dalam kelas ya. Itu bisa kayak papan tulis, kayak
vas-vas bunga itu juga bisa. Kelompok yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh tinggi lompatan yang dapat dilakukannya. Jadi prosesnya bisa beragam dalam penerapan strategi ini. Jadi semuanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita ingin capai ya, Bapak Ibu. Itu untuk strategi proses. Jadi kalau strategi proses ini kaitannya dengan proses belajarnya, kalau strategi konten itu kaitannya dengan media atau materi yang ingin disampaikan. Nah, strategi yang ketiga ini strategi produk. Ini erat kaitannya dengan produk yang akan menunjukkan capaian belajarnya. Jadi hasilnya. Kalau tadi materinya, prosesnya, kalau strategi ini hasilnya. Hasilnya atau output dari proses pembelajaran atau produknya lah. Produknya dari hasil pembelajaran. Kita bisa menggunakan keragaman produk yang dibuat strateginya ya. Jadi bisa jadi anak-anak yang memiliki minat alam, nanti bisa ada produk puisi terkait alam, atau anak-anak yang senang seni bisa membuat puisi terkait seni. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi, tapi ini spesifik ke contohnya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat. Ini ambil contoh guru kelas 5 tentang bahasa Indonesia, mata pelajarannya. Yang ingin pembelajarannya itu terkait dengan menganalisis ide dari bacaan. Nah, bisa dikelompokkan, ini gurunya memetakan menjadi 3 lagi. Untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis, dapat menganalisis ide utama bacaan melalui tulisan dari cerita yang dipilih. Untuk kelompok yang gemar bercerita, nanti bisa membuat video untuk dipresentasikan atau presentasi secara langsung. Anak-anak yang minat dengan ruang dan geometri bisa disuruh menyusun bacaan sesuai dengan ruang ya, atau mencari ide utama bacaan dari sebuah ruangan bangunan. Ruang bangun. Oke, baik. Nah, ini contoh untuk kelas 10 SMA terkait manajemen fungsi manajemen, materi fungsi manajemen yang diterapkan dalam sekolahnya, kegiatan sekolah. Anak-anak yang visual bisa memilih produk akhir berupa poster. Nah, ini kan keberagaman produk tadi ya, buat Sintan ya. Keberagaman produk. Jadi anak-anak yang visual bisa membuat poster, cerita bergambar atau komik itu. Kalau anak-anak yang kinestetik bisa dia role play dengan cara bermain peran, memperagakan manajemen kegiatan di sekolah. Anak-anak yang audio dia bisa membuat podcast nih, anak kayak Coach Sintan nih yang senang buat podcast. Berarti Coach Sintan audio ya, auditori. Ya, saya suka semuanya, Coach. Podcastnya sudah banyak beliau di YouTube. Bukan di YouTube juga ya, di Spotify lebih tepatnya. Oke, sekarang strategi lingkungan belajar. Strategi yang terakhir, strategi terkait lingkungan belajar, ini tambahan dari kurikulum Merdeka, yaitu lingkungan belajar yang kaitannya meliputi susunan secara personal, sosial, dan fisik. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran dalam lingkungan belajar ini harus memperhatikan personal, sosialnya, juga fisik. Ini saya pernah maksudnya ketika ini keluar baru tahu ternyata dulu saya tidak menerapkan strategi lingkungan belajar ya ketika mengajar, karena dulu sempat saya memberikan project ke siswa untuk membentuk logam.
membentuk logam itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginannya siswa. Dia pengen bentuk seperti apa, itu bisa dibentuk dia. Cuma kan saya tidak memperhatikan sosialnya. Artinya ada anak yang lambat banget kok, progresnya nggak ada. Ternyata ketika dia untuk membeli peralatan itu harus menunggu bapaknya selesai panen dulu. Oke, baik. Ternyata itu juga perlu jadi pertimbangan ya. Iya, Cuma jadi ya, ternyata lingkungan belajar itu bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas juga termasuk lingkungan ya belajar. karena kemarin disampaikan juga kan status status sosial juga harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi baru tahu oh ternyata itu masuk di lingkungan belajar ya. Karena saya kan tiap minggu laporan hasilnya seperti apa, hasilnya berapa. Tapi anak ini kok nggak berprogres terus. Ini kenapa? Ternyata saya tanya nunggu bapaknya panen baru dia bisa beli bahannya, bisa beli logamnya. Itu ya, akhirnya saya beri keringanan untuk membeli logam yang lebih kualitasnya lebih bawah lah dari teman-temannya. Baik. Nah, ini strategi yang bisa digunakan itu bisa pemetaan lingkungan belajar tadi ya, Bapak Ibu. Jadi erat kaitannya juga dengan istilahnya mental issue kalau anak-anak milenial sekarang ya, antara introvert, ekstrovert gitu ya. Jadi anak-anak yang dia sering terganggu ketika ketika pembelajaran, maka kita bisa sesuaikan nih, ini contoh dari kesiapan dari gaya belajarnya. Anak-anak yang sering terganggu dari sering teralihkan itu bisa kita sediakan tempat duduk menghadap jendela sehingga dia tidak mudah teralihkan. Anak-anak yang senang gerak itu kita berikan ruangan khusus kayak tidak ada bangkunya, karpet aja atau lesehan biar dia bisa bisa bergerak sesuai dengan lingkungan belajarnya. Terus anak-anak yang dia sering terganggu ketika ada suara kan sering ya, kita ada tipe anak yang dia kalau berisik itu nggak konsentrasi, itu kita izinkan menggunakan headphone atau headset untuk noise cancelling-nya mereka. Oke, ini 4 strategi yang Bapak Ibu harus pahami ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini contoh konkretnya bisa dilihat. Ini dilihat dari minatnya ya, dari produk. Nah itu, produk kan bisa beragam ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang ingin penuhi kebutuhan belajarnya. Bisa lewat minat, ini olahraga atau kesenian di materi, membaca, menulis teks prosedur. Maka anak-anak yang minat di olahraga, produknya yaitu membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Anak-anak yang senang seni, itu produknya dalam pembelajaran membuat tulisan prosedur itu tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Itu Bapak Ibu beberapa contohnya, dan ini contoh yang selanjutnya itu bisa di next. Ini contoh selanjutnya itu ketika ada pertanyaan kemarin pas waktu offline di salah satu lembaga di Makassar itu, apakah strategi itu bisa digunakan secara bersamaan atau dia berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri. Tapi esensinya strategi tersebut itu bisa digabungkan asal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pemetaan atau analisis atau tes diagnosis Bapak Ibu yang mau dipakai itu apa. Itu ya Bapak Ibu beberapa contohnya.
dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini ada strategi lagi Bapak Ibu untuk ini videonya karena waktunya terbatas ya Coach Intan, bisa di skip. Ini salah satu contoh menggunakan station rotation, nanti bisa dicari di Google. Nah ini strategi yang sekolah, jadi tadi strategi yang dilakukan guru, ini strategi yang dilakukan sekolah jika ingin mendukung pembelajaran berdiferensiasi ya Coach Intan. Itu ada di sini guru sekolahan pertama harus dia mengetahui esensi pentingnya asesmen diagnosis. Nah, kalau sekolahan sudah paham nih, asesmen diagnosis itu perlu, dan ternyata di kurikulum Merdeka pun juga menyampaikan kan asesmen terbarunya itu asesmen diagnosis, maka sekolahan harus menyediakan asesmen diagnosis ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau dilakukan sama guru BK ya. Nah, kalau kerjasama dengan pihak ketiga ini KPI sedang meluncurkan asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif. Jadi bisa memetakan kesiapan belajar sama gaya belajar, minat, dan lingkungan learning profilnya dari siswa. Nah, dari asesmen diagnosis maka data yang didapat, kesiapan belajar, minat, dan cara belajarnya itu ada data nih yang nanti akan dikelompokkan oleh guru. Dan sekolah harus menyusun tujuan pembelajaran yang ingin diajarkan. Ya, yang ingin diajarkan, terus nanti diturunkan ke konten, data analisis asesmen diagnosis itu diturunkan ke gurunya, biar gurunya tahu bagaimana cara merancang pembelajaran dan mengelompokkan muridnya. Dari konten dan proses ini terus menghasilkan produknya dalam bentuk asesmen. Asesmennya bisa asesmen formatif ataupun sumatif, atau bahkan asesmen yang terbaru ini AKM ya. AKM serta selanjutnya itu dievaluasi. Itu strategi yang dilakukan sekolah kalau ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya Bapak Ibu, jika ada yang disampaikan atau ingin ditanyakan, boleh langsung dituliskan di kolom chat begitu ya Coach Bima ya? Yep. Oke, baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan boleh loh tuliskan. Oke, ini langsung ada Buju. Diberikan beberapa contoh asesmen diagnostik untuk mengelompokkan siswa berdasarkan modalitas belajarnya. Contoh mungkin Coach Bima. Kalau contoh konkretnya itu nanti ada beberapa bacaan Bu Jum, bisa diakses di di kementerian ya, di websitenya Kementerian Merdeka Belajar itu. Cuma kalau di kita di Kuanta itu asesmen diagnosisnya itu instrumennya dibagi menjadi 2, instrumen kognisi dan non kognisi. Jadi instrumen kognisi ini erat kaitannya dengan kesiapan belajar. Jadi nanti jika Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga yaitu Kuanta, jadi nanti akan diberikan asesmen itu berdasarkan hampir sama dengan AKM ya, literasi numerasi, tapi disesuaikan dengan kelasnya. Jadi kalau AKM kan kelas 5 ya, Coach Intan ya, kalau di SD, kalau di SMP kelas 8 ya. Kalau di SMA kelas 11 nanti kalau menggunakan asesmen diagnosisnya itu bisa disesuaikan dengan kelasnya, tapi tetap mengacu pada literasi dan numerasi. Terus bisa yang di non kognisi ini kita menggunakan instrumen gaya belajar, minat belajar, sama learning profile.
Itu Bu Jum. Sekilas ya, Coach Bima ya. Karena materi tentang atau literasi terkait asesmen diagnostik ini sudah banyak sekali ya, Coach Bima ya. Bisa diakses di dunia yang serba digital ini, Bu Jum. Bisa diakses di mana-mana, tapi kalau nggak mau ribet, gabung deh sama Kuanta. Langsung hubungi Coach Indra, langsung minta asesmen diagnostik, langsung selesai, langsung ada hasil, sekolah tidak perlu repot. Gitu ya Coach Bima? Yap. Saya promosi Coach Indra, tolong dicatat, saya promosi loh hari ini loh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke, baik. Terima kasih Coach, terima kasih juga Bu Jum. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin berdiskusi. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit ini Coach. Ini biasanya ada pertanyaan, wah berarti RPP-nya banyak ya? Oh iya. Gimana Coach Bima? Kan soalnya kan tadi kan di dalam kelas aja bisa dibedakan menurut modalitas belajarnya ya Coach Bima. Gimana Coach Bima? Jadi ya enggak, karena sekarang itu Merdeka Mengajar juga ya. Oke. Merdeka Mengajar, jadi Bapak Ibu bisa, jadi tidak semenakutkan kalau kita membuat RPP yang banyak itu ya. Jadi ini bisa fleksibel, Bapak Ibu bisa masukkan dalam proses pembelajar, dalam kegiatan intinya itu, dalam proses pembelajaran itu bisa dimasukkan secara langsung, dikategorikan gitu loh, di kelompok. Oh, kelompok ini kegiatannya ini, kelompok ini kegiatannya ini, kelompok ini kegiatannya ini. Cuma ya kalau menggunakan strategi konten, maka yang diperbanyak adalah media belajarnya. Oke, baik. Ada Ibu Hafnidar dari Nurul Islah. Ada nggak contoh penerapan diferensiasi di dalam modul ajar, Coach? Kalau nggak bisa ngasih contohnya secara langsung, kira-kira mau carinya di mana ya, Coach? Oke. Ya. Kalau modul ajarnya di apa namanya, contoh modul ajarnya itu bisa Bu siapa? Bu Hafnidar. Bu Hafnidar itu bisa akses di Merdeka Belajar ya. Iya, di mana modul? Merdeka Belajar itu banyak sekali modul ajar yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu Coach Intan. Jadi asal Bu Hafnidar itu memiliki akun Merdeka Belajar Merdeka ya? Belajar. Oke, baik. Ini ada yang raise hand nih, Coach, atas nama Ibu Sinta Natalisa. Ini apakah mau bertanya ataukah kepencet ini? Coba ini terakhir ya. Kita oke, langsung dimatikan. Oke, baik ya. Kepencet. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa waktunya sudah pukul 9 nih Coach Bima. Bolehkah kita akhiri begitu? Boleh. Boleh ya, boleh kata Coach Bima, boleh diakhiri. Tapi sebelum diakhiri Coach Bima, adakah sepatah dua patah kata motivasi terkait pembelajaran atau closing statement terkait pembelajaran diferensiasi ya? Silakan Coach Bima. Jadi untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak saran ya, ini saran dari saya ya, Coach Intan, saran dari saya, sering berdiskusi dengan guru-guru lain, guru-guru yang ada di sekolahnya. Nah, kadang ada kasus gini, satu anak di guru A itu dia kayak ogah-ogahan, satu anak di guru B, yang anak tadi di guru B itu ternyata seneng. Bisa jadi ambil contoh gini, guru A itu mengajar matematika, guru B mengajar PJOK. Nah, ketika di matematika ini anak-anak ini dia kayak motivasinya kurang, dia kurang antusias. Iya. Nah, di guru B ini anak ini semangat. Anak ini apa namanya? Anak ini antusias gitu ya. Makanya sering-sering berdiskusi atau apa namanya sharing dengan guru-guru lain, jangan
mudah menjustifikasi anak berdasarkan pengalaman kita. Bisa jadi anak itu akan berbeda perlakuannya ketika guru yang dia sesuai dengan minatnya atau bakatnya. Jadi dari hasil diskusi itu kita bisa simpulkan, oh ternyata anak ini minat di sini nih. Nah itu data itu bisa kita optimalkan di pembelajaran kita jika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Coach Bima atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Luar biasa sekali, sampai terbengong-bengong. Kita tadi diawali dengan tebak-tebakan yang menyamakan persepsi kita terkait pembelajaran diferensiasi. Terima kasih sekali lagi Coach Bima atas waktunya, atas ilmunya, atas diskusinya pada malam hari ini. Oke, salam untuk keluarga di rumah Coach Bima. Siap. Oke, baik, sehat-sehat selalu dan selamat beristirahat Coach Bima. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu guru semuanya. Siap, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di kolom chat Bapak Ibu sekalian sudah ada link presensi untuk hari ini. Dan link presensi ini akan kami buka sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu bisa langsung mengisi presensinya langsung hari ini, saat ini juga atau nanti. Baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin kayaknya tadi saya ketinggalan deh Coach Intan, saya baru gabung hari ini, yang kemarin saya belum gabung. Tenang Bapak Ibu, di YouTube kami, di Quanta, channel YouTube Quanta ada semua materinya, ada semua tayangannya yang ada selama ini. Selain di Quanta, ada juga di channel YouTube dari Guru Berilmu. Juga di sana bisa dipelajari. Dua channel ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media belajar dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini saatnya kita berkolaborasi bersama untuk pendidikan yang jauh lebih baik. Saya Coach Intan dari Quanta Prima Indonesia menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih sama-sama kembali Pak Ustaz. Selamat beristirahat. Wah, ini sudah jam 11 ya berarti? Iya betul. Di Papua. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam hitungan ketiga Zoom akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beristirahat dan selamat malam. 3, 2, 1.